Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membagikan tutorial tentang pengolahan dan penyajian data dengan aplikasi SPSS. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas Applikom Statistik. Sebelumnya, perkenalkan saya Maeda Zulfa NIM 112111295 dari STIE Bank BPD Jateng. Di sini saya akan memasukkan data yang ada ke aplikasi SPSS. Sebelum itu, saya akan menjawab pertanyaan yang ada terlebih dahulu. Yang pertama, ada sebutkan tujuan dari pengolahan data. Tujuan pengolahan data adalah mendapatkan data statistik yang dapat digunakan untuk melihat atau menjawab persoalan secara agregat atau kelompok, bukan satu persatu secara individu. Tujuan lainnya bisa juga untuk mengambil informasi asli atau data dan menghasilkan informasi lain dalam bentuk yang berguna atau hasil. Tujuan utama pengolahan data adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna bagi pengguna. Yang kedua, mempermudah pengambilan keputusan. Yang ketiga, menyediakan data yang akurat dan valid. Yang keempat, mengurangi biaya dan waktu. Yang kelima, membuat data lebih mudah dikelola dan diolah kembali. Lalu selanjutnya ada mengapa penyajian data diperlukan. Jelaskan menurut pendapatmu. Menurut pendapat saya, karena penyajian data sangat diperlukan untuk memberikan gambaran atau deskripsi yang mudah dipahami oleh pengguna, karena data merupakan informasi penting dalam pengambilan keputusan. Lalu selanjutnya kita diminta untuk mencari contoh tabel grafik. Yang pertama ada tabel frekuensi, yang kedua ada tabel klasifikasi, yang ketiga tabel kontingensi, yang keempat tabel korelasi, yang kelima grafik histogram, pie, dan poligon. Lalu di sini udah ada tabel dan grafik. Yang pertama ada tabel frekuensi, tabel klasifikasi, tabel kontingensi, tabel korelasi, grafik histogram, pie, dan poligon ya teman-teman. Lalu selanjutnya di sini ada 20 data mahasiswa, ada NIM, nama, alamat, tempat lahir, usia, dan agama. Lalu kita diminta untuk mengerjakan soal-soal yang ada. Yang pertama ada tentukanlah min, median, modus, nilai data terkecil, nilai data terbesar, dan lain-lain. Yang kedua, buat grafik batang untuk persentase mahasiswa berdasarkan umur. Yang ketiga, buat grafik batang untuk persentase mahasiswa berdasarkan agama. Yang keempat, buat grafik lingkaran yang menggambarkan rata-rata usia mahasiswa berdasarkan alamat. Yang kelima, buat grafik garis yang menggambarkan rata-rata usia mahasiswa berdasarkan agama. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS. Di sini kita klik variable view. Ini sudah saya masukkan datanya ya teman-teman. Di sini ada NIM, nama, alamat, tempat lahir, usia, dan agama. Lalu kita klik data view. Di data view juga sudah saya copy paste datanya ya teman-teman supaya lebih cepat dan gampang. Oke, pada poin pertama kita diminta untuk menentukan min, median, modus, nilai data terkecil, dan lain-lain. Oke, langsung saja kita klik menu analyze, lalu kita pilih deskriptif statistik, lalu kita pilih frekuensi, masukkan usia mahasiswa ke tabel variabel. Jika sudah, kita klik statistik. Di statistik kita centang min, median, mode, standard deviation, variance, rank, minimum, maksimum, skewness, kurtosis. Klik continue, lalu OK. Maka akan muncul seperti ini ya teman-teman. Di sini ada dua tabel. Yang pertama ada tabel statistik dan usia mahasiswa. Kita close. Selanjutnya, pada poin kedua, kita diminta untuk membuat grafik batang persentase mahasiswa berdasarkan usia. Caranya, kita klik Graph, lalu pilih bar, pilih yang Summers for Group of Cases, klik Define, lalu masukkan usia ke kategori Axis. Pada menu bar repression, kita pilih percent of cases, lalu kita klik titles.
Pada subtitle kita isi dengan grafik batang, persentase mahasiswa berdasarkan usia, klik continue, lalu oke. Pada lembar output akan muncul grafik batang seperti ini ya. Nah, jika ingin melihat persentasenya lebih jelas, seperti biasa kita klik 2 kali. Lalu pilih Data Label Mode. Kita klikkan ke grafiknya. Jika sudah, maka di sini akan terlihat jelas berapa persentasenya ya teman-teman. Lalu kita close saja. Lalu yang ketiga, kita diminta untuk membuat grafik batang persentase mahasiswa berdasarkan agama. Oke, cara yang pertama, kita klik Graphs. Lalu kita pilih bar. Kita klik Summaries for Group of Cases. Klik Define. Lalu masukkan agama ke kategori eksis. Seperti biasa, pada menu bar repression kita pilih percent of cases, lalu klik titles. Pada subtitle kita isi dengan, kita ganti usianya dengan agama dulu ya teman-teman. Sini kita isi dengan grafik batang persentase mahasiswa berdasarkan agama. Klik continue, lalu oke. Dalam bar output akan muncul grafik batang seperti ini ya. Seperti biasa, jika ingin melihat persentase lebih jelas, kita klik 2 kali. Lalu kita pilih Data Label Mode. Kita klikkan ke grafiknya. Jika sudah, di sini akan muncul persentasenya lebih jelas ya teman-teman. Kita closekan saja. Lalu yang keempat, kita diminta untuk membuat grafik lingkaran yang menggambarkan rata-rata usia mahasiswa berdasarkan tempat lahirnya. Caranya, kita klik Graphs, lalu kita pilih Pie. Kita klik yang Values of Individual Cases, klik Define. Di sini kita pilih yang usia mahasiswa. Kita masukkan ke Slice Repression. Lalu pada Slice Label, di sini ada dua pilihan, kita klik variabel. Lalu di sini kita pilih tempat lahir untuk dimasukkan ke variabel ya teman-teman. Jika sudah, kita klik titles. Pada subtitle kita isi dengan diagram rata-rata usia mahasiswa berdasarkan tempat lahir. Klik continue, lalu oke. Pada lembar output akan muncul diagram seperti ini ya teman-teman. Seperti biasa, jika ingin melihat persentase lebih jelas, kita klik 2 kali. Lalu pilih Data Label Mode, kita klikkan ke semuanya ya teman-teman. Jika sudah, maka di sini akan terlihat jelas persentasenya teman-teman. Kita closekan saja. Terakhir, kita diminta untuk membuat grafik garis rata-rata usia mahasiswa berdasarkan agamanya.
Caranya, kita pilih graph, lalu pilih line. Kita klik yang values of individual cases, klik define, lalu pilih usia untuk dimasukkan ke line repression. Pada kategori labels, kita klik variabel, lalu pilih agama untuk dimasukkan ke variabel. Jika sudah, kita klik titles. Pada subtitle, kita isi dengan grafik garis rata-rata usia mahasiswa berdasarkan agamanya. Klik continue, lalu OK. Pada lembar output akan muncul grafik garis seperti ini ya teman-teman. Seperti biasa, jika ingin melihat persentase lebih jelas, kita klik 2 kali, lalu pilih data label mode. Kita klikkan ke garisnya ya teman-teman. Sudah, di sini sudah muncul persentasenya dengan jelas ya teman-teman. Kita closekan saja. Di sini sudah menjawab semua pertanyaan. Lalu pada lembar output ada beberapa tabel dan grafik. Di sini ada tabel statistik, tabel usia mahasiswa, lalu grafik batang persentase mahasiswa berdasarkan usia, grafik batang persentase mahasiswa berdasarkan agama, lalu ada diagram rata-rata usia mahasiswa berdasarkan tempat lahir. Yang terakhir ada grafik garis rata-rata usia mahasiswa berdasarkan agama. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Apabila ada salah kata atau pengucapan, mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.